Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din, azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Kemudian di malam yang ke-8 ya, Masya Allah, sudah malam yang ke-8. Tidak terasa sudah selesai 7 hari berpuasa. Itu suatu prestasi yang bisa dikatakan luar biasa. Toh masih ada di antara saudara kita kaum muslimin yang mungkin sampai dengan detik ini terhalang untuk melaksanakan ibadah puasa. Entah halangannya tersebut adalah halangan yang syar'i, halangan yang dibenarkan oleh syariat, seperti disebabkan oleh sakit, safar, ataupun bagi ibu-ibu yang sementara menyusui atau sedang mengalami hamil yang besar atau hamil tua, dan berbagai halangan yang lainnya. Ataupun halangan yang tidak syar'i, entah itu mereka yang memang dari awal sudah tidak mood dengan ibadah puasa, sehingga hanya mengambil formalitasnya, hari pertama, hari ke-15, dan kemudian hari terakhir, supaya kelihatan bahwa dia berpuasa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini, namun sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh ikhwan, kepada seluruh jamaah yang tadi menyempatkan diri untuk berbuka puasa di sini. Saya mewakili panitia memohon maaf jika ada kekurangan di sana sini. Entah itu terkait pelayanannya, orang yang melayani mungkin wajahnya tidak cantik, tidak manis, ya, sehingga tidak mood kelihatan dan seterusnya, atau jumlah makanan yang dibagikan mungkin tidak sesuai. Kalau sesuai dengan harapan saya, dan insya Allah itu harapan kita semua, masing-masing kita mendapatkan jatah porsi makanan yang dimakan di sini, plus ada yang dibawa pulang sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Itu harapan dan keinginan saya. Dan tentu itu adalah harapan dan keinginan kita semua di sini. Ya. Dan saya berharap kepada Allah, insyaallah ke depannya kita akan berusaha untuk memperbaiki baik itu kualitas pelayanan maupun kuantitas daripada pelayanan tersebut. Doakan insyaallah taala. Kemudian di kesempatan yang ringkas ini mengisi tausiah, hanya akan sekedar mengingatkan masih terkait dengan ibadah puasa. Dimaklumi semua kaum muslimin yang mukallaf, akil, balik, dan tidak ada halangan, baik itu safar ataupun sakit ataupun haid dan nifas, itu diwajibkan untuk berpuasa. Walhamdulillah mayoritas berpuasa. Tetapi untuk difahami bahwasanya mereka yang berpuasa ini termasuk kita semua yang ada di sini insyaallah, ya, itu berbeda-beda dari sisi mendapatkan pahala dan juga dari sisi kualitas daripada ibadah puasa mereka. Nah, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi
Iya, atau beliau bernama Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ya, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin di halaman yang ke-55, beliau mengungkapkan lisaum salasi maratibi. Ya. Untuk puasa itu ada 3 tingkatan. Nah, beliau katakan pertama saumul umum. Saumul umumi, puasa yang umum. Iya. Kemudian yang kedua adalah saumul khususi, puasa yang khusus. Yang ketiga adalah saumu khususil khusus, puasa yang lebih khusus lagi. Ini 3 tingkatan puasa menurut beliau. Dan itu dilakukan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah shaumul umum, puasa umum. Apa yang dimaksud dengan puasa umum? Beliau katakan, fa'amma shaumul umumi fahuwa. Adapun puasa umum yaitu kafful batan wal faraj an qada'ish syahwah. Ia menahan diri, ya, baik itu dia tahan perutnya, ya, ataupun kemaluannya dari makanan, minuman, dan melampiaskan syahwat. Ini puasa umum. Ya, artinya kalau orang melaksanakan itu secara fikih, dia sudah dianggap merealisasikan definisi puasa. Apa definisi puasa? Al-imsak min muftirat min tulu'il fajar ila ghurubis syams. Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini definisi puasa. Apa yang membatalkan puasa? Iya, makan, minum, iya, jima, berhubungan suami istri. Itu saja. Ya, sehingga kalau ada yang menahan dirinya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan istrinya, maka dia sudah merealisasikan definisi puasa. Dianggap sudah puasa secara fikih. Dan ini puasa umum. Artinya semua manusia bisa melakukannya insyaallah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, wa amma saumul khususi, adapun puasa yang khusus, ya, saumul khususi, mudhafun ilaih, ya. Nah, ya, adalah fahuwa kaffun nazar wal lisan wal yad wal rijal was sam' wal basar wasairil jawarih anil atham. Puasa yang khusus selain menahan makan, minum, dan syahwat, dia juga menahan anggota tubuhnya dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan dosa atau maksiat. Dia menahan an-nazar, pandangannya, tidak sembarangan lihat. Ya, biasanya kalau di bulan Ramadan ada golongan manusia yang memang sebelum Ramadan sudah menyusun planning, ya. Kalau perlu hubungi semua stasiun TV, jadwal acara TV yang tayang selama Ramadan. Nah, bikinkan schedule. Kalau TV-nya TV makanan lain, nah belikan TV baru. Tidak peduli cicil apa, pokoknya Ramadan ini harus ada yang ini. Ya. Nah, begitu memang pokoknya nonton. Ya. Semua acara TV hafal. Ya. Apalagi namanya sinetron. Ya, drakor. Ya. Saya juga dapat istilah itu drakor. Ya, mungkin sama dengan pelakor, ya. Beda kah? Iya. Nah, hafal itu. Ya. Nah, sehingga yang dibicarakan oleh mereka cuma itu, Ji. Ingat 5 menit lagi tayang. Itu je nak ingatkan orang. Bukan ingat ki belum selesai baca anta. Bukan. Itu je. Ini bisa jaga pandangannya. Mungkin ada yang mengatakan, wah,
dia kan nontonnya film Islami. No? Saya tanya, yang mana dibilang film Islami? Hah? Yang aktornya berjenggot, berjubah, bersorban, pakai tongkat. Ya. Kemudian aktrisnya berjilbab, tapi kalau ketemu pandang-pandangan, gitu. Itu sih tidak Islami. Ya. Nah. Ya. Atau seperti yang tahun lalu, entah beberapa tahun yang lalu, seorang anak dai yang katanya hafal Quran main film, ya. Ya, saya lupa apakah, karena saya tidak begitu peduli. Ini cuma diceritakan sama orang. Begini kronologis ceritanya. Berarti dia nonton. Toh, laki-lakinya kayak naik kuda, perempuannya jalan atau perempuannya naik kuda, dia tuntun kudanya sambil bercakap-cakap nih. Iya. Nah, Islami sekali kelihatan karena pakai jilbab. Tuh, laki-lakinya pegang Quran. Iya, Masya Allah. Apa sih yang tidak Islami di zaman now? Iya. Iya. Makanya di situ pentingnya ilmu supaya kita bisa bedakan ini benar apa enggak. Iya. Itu laki-laki dan perempuan bukan mahram. Belum lagi acara ijab kabul. Ya, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin yang telah disepakati tunai karena Allah. Ya, sudah sah dia jadi suami istri itu. Sebab dua hal yang Anda serius, Anda main-main sah. Ya, apakah itu pernikahan ataupun talak. Makanya aku main-main. Ya. Nah, ada cerita yang pernah diceritakan dosen saya dulu. Nah, dia dosen yang sedikit temperamen. Ada mahasiswanya, ya. Itu mahasiswanya mengerjai dia. Iya. Nah, dia tanya, bagaimana lafadznya ijab kabul? Ya, dengan contoh anak tak? Anak perempuan tak? Nah, sebut mi angkihuka bi binti ismuha kada binti fulan. Iya. Bimahri kada. Langsung dia bilang itu, maksudnya apa? Saya terima. Sah tidak? Sah. Lah banyak saksi, mahasiswa semua saksi. Bayangkan. Bukan main bangannya dosen itu. Ngusir. Sebab sebentar dia harus pergi temu istrinya. Iya. Nah, makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau saya tidak salah ingat, beliau termasuk pemuka atau ulama di kalangan at-tabi'in rahimahullah taala. Iya, beliau punya seorang putri yang alimah hafizah. Ya, itu dilamar oleh seorang raja untuk anaknya sang raja. Beliau malah menolak, enggak mau. Ya, nah. Tapi beliau malah menikahkan dengan muridnya yang hadir di pengajiannya, yang dia tahu ini murid berapa hari ini tidak datang. Ini si fulan ini jomblo, tidak datang. Ya. Makanya ketika dia datang, dia sudah menikah sebenarnya. Dia datang, hadir majelis, tanya, "Aina kunta? Kamu dari mana?" Baru muncul. Ya. Maka disebutkan ya, kronologisnya, istri saya wafat beberapa hari yang lalu. Ya, dan saya sibuk mengurus masalah jenazahnya apa semua sehingga saya tidak sempat hadir di majelis. Lalu ditanya, "Kau mau menikah lagi?" Ya, siapa yang mau menikah sama saya? Saya cuma punya uang 2 dirham. Ya, 2 dirham. Itu saja. Berapa itu 2 dirham? Ya, mungkin tidak sampai 30.000. Ya, 6. Tapi dia bilang ada. Makalah saya nikahkan kamu dengan putriku yang bernama ini, ya, binti ini dengan mahar 2 dirham. Begitu saya terima. Selesai nih. Lanjut pengajian. Ya, pulang itu selesai pengajian. Mau ke mana? Mau pulang. Ada istrimu di rumah. Bukan baik. Begitu aja memang. Makanya kalau mau ke ijab kabul di bulan Ramadan, tidak ada susahnya. Ada serius. Ini jomblo. Antum bikin deal dengan calon mertua. Daripada kasihan
Saya tidak jelas bisa makan sahur dengan siapa, buka puasa dengan siapa, siapa yang siapkan, siapa temani nanti kalau tidak ada kejelasan. Ya. Maka kemudian yang punya anak gadis yang sudah siap untuk dinikahkan, jangan kau malu-malu juga tawarkan kalau memang kau tahu dia ini soleh, baik, mau bekerja, ya, dan tidak pemalas. Iya. Nah, tawarkan, ada anu situ. Ya. Nah, antum sudah pernah ditawarkan? Taufik sudah pernah dapat tawaran? Iya. Mungkin mereka ini malu, kasihan. Ya. Atau ada stoknya. Ya. Nah, ini orang yang puasanya khusus. Nah, tahan pandangannya sebab yang dia tahu yang wanita selain daripada istrinya itu tidak halal. Dia lihat. Entah itu yang langsung ataupun lewat media televisi, media sosial, tidak halal. Ya. Nah, tidak halal. Ya. Orang yang puasanya dia tahan semua itu. Kemudian, selain daripada itu, kata beliau, rahimahullahu ta'ala, adalah wal lisan. Dia tahan lisannya. Tidak sembarangan berbicara. Ya, kalau dia tahu apa yang dia sampaikan baik, dia sampaikan. Itu pun dia masih pertimbangkan. Jangan sampai penyampaiannya baik, caranya menyampaikan baik, tapi bisa menimbulkan mudarat. Tidak jadi disampaikan. Ya, apalagi kalau memang yang mau disampaikan buruk dan cara penyampaian buruk, tidak jadi menyampaikan. Dia tahan lisannya dari namimah, cerita belakang, termasuk ghibah, termasuk dusta. Ya, waspada jemaah sekalian, ini dusta ini paling sering saya dapatkan. Ya. Termasuk di momen-momen yang kadang orang tidak ketahuan. Ya. Contohnya apa? Izin Kak, dah hadir kulbar. Mau melahirkan anak kucingku. Contoh aja. Nah, orang semua satu kampung tahu daerah kucingmu. Iya tuh. Ah, bohong bisa deh ini. Capek sekali Kak ini. Tidak bisa Kak hadir. Padahal buntumi. Jangki bohong. Ya. Jangki bohong. Ya. Kan bohong ya kalau begitu. Nah, momen yang kayak begitu kadang kita tidak perhatikan. Ya. Jadi bagaimana? Sekali tidak izin deh. Bahaya kalau izin ditanya Ki dan tidak boleh Ki bohong. Ya. Nah, biasanya bulan Ramadan banyak orang datang minta sumbangan, iya kan? Entah itu sumbangan untuk pas sahur, ya, ataupun sumbangan untuk buka puasa, ataupun sumbangan masjid. Datang kasihan pakai songkok, pakai apa? Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tidak ada uang. Ya. Nah, bohong enggak itu? Bohong tidak? Bisa bohong, bisa tidak. Kalau saya katakan tidak bohonglah. Ya. Kenapa? Apakah betul-betul tidak ada uang di rumah itu? Ya. Ada. Insya Allah ada. Iya. Tapi bisa kita bahasakan, nanti lain kali. Iya. Jangan dibilang, tidak ada uang, belum pulang gajian. Kalau belum pulang gajian benar memang. Karena Anda yang tidak pernah gajian. Nah, asal jangan bohong. Ya, puasa. Atau ada juga yang pernah itu, saya lupa di grup mana ya. Katanya dia mau masuk di Ramadan usia 20. Nah dia 40 umurnya. Belum bisa buka puasa. Jangan jemaah sekalian. Kenapa? Kata Nabi, "Man lam yada' qaula zur wal 'amalu bi, falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Orang yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, ucapan tidak bermanfaat, Allah tidak butuh dengan puasanya. Walaupun dia tidak makan, tidak minum, Allah tidak butuh dengan puasanya. Iya. Jangan main-main dengan itu, dosa lisan. Iya. Nah, jadi walaupun bercanda, walaupun justru ketika bercanda dengan tujuan membuat orang tertawa, dosanya juga lebih besar.
Ya, sampai Nabi katakan wailun, wailun, wailun. Ya, celaka, celaka, celaka. Orang yang sengaja berdusta liyudhika bihil qaum, wailul lahu, wailul lahu. Orang yang sengaja berdusta supaya orang yang mendengar itu tertawa. Celaka bagi dia, celaka bagi dia. Nabi doakan celaka. Nabi terbaik yang mendoakan ini. Ya. Jadi bukan perkara main-main, itu namanya bohong. Iya. 6. Apalagi di saat puasa. Oh, kalau begitu nanti habis buka bisa pakai bohong. Nah, lain juga ceritanya itu. Ya. 6. Termasuk juga jemaah sekalian waliyat, tangan. Dia tahan tangannya. Ya. Dan memang kaum muslimin sejatinya seperti dalam haditsnya Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, iya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu muslim yang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya dia. Itu muslim yang baik. Anda mau dikategorikan muslim yang baik, tanya tetangganya, jangan tanya dia. Yang kau lihat dia bilang sering ke masjid, belum tentu. Tanya tetangganya, tanya keluarganya. Kalau kita mau tahu apakah keluarganya, tetangganya, kerabatnya itu selamat dari lisan yang tajam dan selamat dari gangguan tangannya. Itu malah dikatakan. Sama juga ketika seorang perempuan ingin mengetahui cowok itu yang datang melamar baik apa tidak. Iya, ketika ta'aruf dia bisa jawab, saya baik. Baik sekali, Kak. Ya, bisa. Tapi kalau mau bagus, coba cari tahu di keluarganya. Testimoni keluarganya bagaimana? Testimoni teman-temannya bagaimana? Testimoni tetangganya bagaimana? Kalau mereka katakan baik begini-begini, itu yang benar. Sebab mereka yang berinteraksi. Iya. Adapun mengakui diri, saya ini baik. Kenapa? Sering ke masjid. Iya, itu hubunganmu dengan Allah. Hubunganmu dengan manusia bagaimana? Iya. 6. Hubunganmu dengan manusia bagaimana? Padahal dua hal ini mesti jalan seiringan. Ya, hubunganmu dengan Allah dan hubunganmu dengan sesama manusia. Kemudian tangan, kaki, pendengaran, penglihatan dan semua anggota tubuhnya dia puasakan. Difahami ya, yang seperti itu maksudnya. Pokoknya anggota tubuh puasa juga. Puasa dari dosa. Ya, maksudnya puasa dari maksiat. Iya. Termasuk segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada itu. Walaupun wasilahnya mubah, boleh. Contoh, ngabuburit. Istilah zaman now. Istilah zaman now ngabuburit. Boleh enggak ngabuburit? Boleh, mubah. Ya, refreshing di sore hari untuk menjelang buka, silahkan. Mubah, wasilahnya mubah. Tapi kalau itu bisa mengantarkan kepada dosa, boleh enggak? Jangan. Sama, jalan-jalan subuh. JJS. Nah, ini kesenyum-senyum kebiasaan ada di sini. Makanya aku sengaja bikin kulbar. Supaya tidak pikir jalan-jalan subuh. Dosa kok, masa mulai puasa dosa mi. Ya. Boleh enggak jalan-jalan subuh? Boleh. Jangan jalan-jalan subuh, jalan-jalan siang, jalan-jalan malam, jalan-jalan tengah malam, silahkan. Mubah. Tapi kalau wasilah yang mubah ini bisa mengantarkan kepada dosa. Seperti pergi cuci mata. Ya. Pergi cuci mata di mana biasa cuci mata orang di sini? Mana biasa Aris? Kalau di Palopo? Di mana? Mana anak muda di sini? Atau mantan anak muda? Pelabuhan. Kalau Bapak itu kan sudah mantan anak muda mi, enggak tahu mi. Ya, di pelabuhan kah, jalan lingkar kah? Sini. Pancasila. Ya, Pancasila. Bertebaran di situ. Ya, pokoknya yang olahraga, yang segala macam. Sampai kadang kita agak macet-macetan. Ya, itu dosa. Ya. Kalau demikian, enggak usah mi. Atau cari rute lain yang tidak ada dosanya, yang tidak berpotensi kita terjatuh ke dalam dosa. Nah, nih. Atau yang lain. Iya. Kalau sekarang ini biasanya kalau di bulan Ramadan kayak tahun-tahun sebelumnya kan ada mereka para pecinta olahraga itu difasilitasi dengan Liga Ramadan ya. Iya, Liga Ramadan. Bagus sebenarnya.
supaya tetap kita bisa olahraga, tetap bisa fresh dalam keadaan berpuasa. Hanya teknis pelaksanaannya yang kadang saya kritisi. Sebab kenapa? Dipungut biaya pendaftaran. Yang nanti dari biaya pendaftaran itu dikumpul untuk hadiah bagi pemenang. Lalu sisanya disumbangkan, sumbangan Ramadan. Iya, ini namanya maisir alias judi. Ya. Apa bedanya dengan QQ? Ya, pasang kok. Masing-masing orang pasang. Yang dipasang semua ini siapa yang dapat ki? Yang menang. Sama tadi, semuanya mendaftar. Masing-masing bayar 1 juta. Iya, terkumpul 20 tim, berarti 20 juta. Siapa yang dapat ini? Yang menang atau yang kalah? Yang menang. Kalau ada sesuatu mesti dikeluarkan dan kita belum tentu mendapatkan kembaliannya, itu judi namanya. Maisir. Walaupun dibungkus dengan bungkusan yang cantik, apik dan segala macam. Bahkan dibungkus dengan sumbangan untuk Ramadan sekalipun, dibungkus untuk haji dan umrah sekalipun, intinya maisir, judi. Bagaimana solusinya? Mudah, cari sponsor. Bukan dari pendaftaran diambil hadiahnya. Ya. Iya, cari sponsor. Banyak kok orang yang mau jadi sponsor. Para pecinta olahraga, silahkan. Hadiah kamu yang tanggung. Ya, hadiah pertama kamu yang tanggung, hadiah kedua kamu, hadiah ketiga kamu. Ya, hadiah harapan kamu. Bukan dari biaya pendaftaran itu. Ini tidak ada masalah kalau seperti itu. Ya. Nah, dan hampir semua kayaknya seperti itu. Ya. Nah, Masya Allah. Di bulan Ramadan lagi. Bulan yang kita harap dapat ampunan. Di bulan yang kita harap dapat rahmat. Bebas dari api neraka. Kok bisa begitu? Nah, kok bisa-bisanya seperti itu? Iya. Ini namanya puasa sih puasa. Tapi ya hanya makan dan syahwat yang dia puasakan. Dosa tidak. Nah, gimana kalau niatnya bagus? Niatnya kan untuk olahraga. Bisa jika Pang? Oh, kalau begitu, boleh dong orang mencuri dengan niat sumbang ke ibadur rahman. Toh, saya pergi merampok aja dah. Atau kebetulan di kantor ini ada peluang korupsi. Ya, saya korupsi 1 M. Sumbang ke ibadur rahman 0,5 M. Iya. Boleh tidak seperti itu? Sisanya pakai umrah haji. Bisa tidak seperti itu? Iya. Al-wasilah. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara. Itu kaidah dalam Islam. Ya. Tujuannya baik, tidak menghalalkan segala cara. Ya. Apalagi caranya memang tidak benar. Nah, kemudian yang ketiga, shaumul khususil khusus. Ini puasanya orang yang lebih khusus dari yang kedua tadi. Kalau yang kedua tadi, dia tahan makan, minum, syahwat, anggota tubuh. Kalau yang ketiga ini adalah shaumul qalbi anil hawamid diniyah wal afkari al-mub'idati anillah. Agak kecil tulisannya, afwan. Dia mempuasakan hatinya. Ya. Dan pikirannya dari segala sesuatu yang bisa memalingkan atau menjauhkannya dari Allah. Asal anda tahu, walaupun itu baik, walaupun itu mubah, ini bisa membuat saya berpaling dari ngaji, membuat saya bisa berpaling dari sholat tarawih, membuat bisa saya berpaling dari sholat berjamaah. Tidak mau dipikirkan. Ini jauh lebih khusus lagi. Iya. Nah pertanyaannya, kita di tingkatan mana? Saya tidak minta jawaban. Iya, untuk di-install ke saya. Kemudian saya kasih benar. Seperti di pelajaran usul lughah. Tidak. Saya bertanya seperti ini, silahkan bikin checklist untuk Anda sendiri. Ya, saya tidak punya wewenang untuk memvonis antum. Silahkan introspeksi diri kita di tingkatan mana ini? Apakah selama ini kita masih di tingkatan umum, biasa? Atau sudah masuk menjadi khusus? Atau mungkin sudah lebih khusus lagi? Iya, silahkan introspeksi diri kita masing-masing. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
seluruh ibadah puasa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah, diberikan ganjaran yang terbaik sesuai dengan niatan kita masing-masing, sebagaimana kita memohon kepada Allah agar diberikan taufik, kekuatan, baik kekuatan iman, kekuatan fisik, untuk dapat melanjutkan ibadah di sisa bulan Ramadan ini. Dan tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan di bulan yang mulia ini. Demikian sekedar untuk mengingatkan di kesempatan ini, semoga bermanfaat. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.